Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang lagi maha penyayang. Di sini terjemah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian kita ketahui, biasa dalam ungkapan kitab-kitab itu, pengarang kitab itu biasanya mengawalinya keterangannya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa dia mengawali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim ini? Ya, mengawalinya disebabkan karena ada alasannya. Apa alasannya itu? Alasannya itu minimal ada 3 alasan. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim ditaruh di awal kitab? 1, iktidaan bil Quran, mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Quran. Sebab Al-Quran kita buka pertama kali surat nomor 1, berarti Fatihah, ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Karena mengikuti Al-Quran, kitab ini pun diawali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. 1. 2, alasannya apa kemudian ditulis dengan Bismillah ini? Alasan yang kedua, karena ittiba'us sunnah, mengikuti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gusti Kanjeng Nabi ini kalau menyuruh sahabatnya bagian katib, bagian menulis surat-surat kepada raja-raja tertentu, diawali dengan basmalah, dengan ungkapan bismillah. Berarti ketika kitab Safinah mengawalinya itu iktidaan bisunnah, mengikuti sunnah pun Gusti Kanjeng Nabi, maka dengan mengawalinya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang kedua. Sedangkan alasan yang ketiga, ada hadis. Begini hadisnya, riwayat Abu Dawud. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perkara yang mengandung kebaikan, kemudian dia ke perkara itu tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, setiap perkara yang mengandung kebajikan yang tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka sedikit barokahnya. Jadi makna semua itu adalah qalilul barokah, sedikit barokahnya. Nah, karena sedikit barokahnya, lho padahal barokah niku penting. Kula jenengan niki pasti butuh barokah. Kita berharap duwe keluarga sing barokah. Rezeki yo halal, yo barokah. Kalau bisa ilmu kita yo barokah, yo manfaat. Segalanya kita ini kaitannya dengan barokah. Apa sih kemudian yang dimaksud dengan ungkapan barokah? Kenapa kita mencarinya? Barokah itu ziyadatul khair minallah. Kalau ulangi malih, barokah itu maknanya ziyadatul khair minallah. Apa? Tambahan kebaikan dari Allah. Barangnya mek sakmono tapi kok cukup ya, itu barokah. Ada tambahan-tambahan kebaikan yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan, tapi terasa itu. Itu namanya barokah. Makannya cuma segitu, ya. 1 nampan. Andai kata dijukuk wong sito, wong loro, yontek. Tapi begitu 1 nampan dimakan bersama-sama 4 orang, kok 4 orang warak semuanya. Nah, kenapa kok? Ya barokah itu. Jadi keberkahan itu di situ. Dan keberkahan itu setelah kemudian dia mendapatkan itu, ada kemudian selanjutnya apa? Setelah dia mendapatkan tambahan kebaikan itu, ada tambahan kebajikan yang dilakukannya.
mari mangan itu kok tambah semangat ibadah. Mari ngombe kok tambah semangat ibadah. Ya, kemudian mari mendapatkan rezeki, sedekah tambah dadi. Ya, kok mendapatkan kebaikan ini, kok semakin banyak yang dia lakukan kebaikan. Oh, berarti barokah. Ungkapan Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kemudian kita bahas di dalam tafsirnya Al-Imam Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaib, ya, 13 juz itu, di dalam ungkapannya hanya menjelaskan tentang surat Fatihah itu hanya 1 juz. Membahas tentang Bismillah tok niku wau itu separuh kitab. Mungkin apa itu luar biasanya makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sangat luar biasa. Dan luar biasanya ini Bismillahirrahmanirrahim, dan ini menjadi satu doa yang kemudian sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Makanya ada beberapa ungkapan yang berkaitan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini. Di dalam ungkapan Nabi kita Muhammad SAW, ya, ada ungkapan begini. Awwalu ma katabahul qalam Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzila aw kama qala. Awal mula yang ditulis oleh Al-Qalam, pencatat takdirnya Allah, namanya qalam, penanya Allah ini, yang untuk mencatat segala sesuatunya ini, itu yang ditulis pertama kali adalah ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh sebab itu ketika kalian menulis kebaikan apapun, kitab dan sebagainya, awalilah dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah, yang kita kenal Zabur, Taurat, Injil, itu semuanya diawali dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bahasanya masing-masing. Kalau bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Ada bahasa Ibrani, bahasa ini dan bahasa yang lain itu, tetapi intinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kemudian menjadi catatan kita, ya, menjadi catatan kita, ungkapan Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi satu doa bagi kita. Dalam kitab Kasyifatus saja ini diceritakan, ya, satu aja hadirin saya jelaskan ini. Wa min khawasiha, sebagian daripada khasiatnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim, idza talaha syakhsun inda naumi ihda wa ishrina marratan. Apabila kemudian ungkapan Bismillahirrahmanirrahim dibaca oleh orang ketika dia hendak tidur, kata jenengan Bapak Ibu sedanten badhe tilem kemudian maos Bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 jumlahnya ihda wa ishrina marratan, jumlahnya 21 kali. Dalam ungkapan kitab Kasyifatus saja ini dikatakan amina tilkal laila minasyaitan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dibaca 21 kali sebelum tidur, malam itu dia terbebas dari godaan setan. Apalagi yang namanya tidur itu, kata makalah bahasa Arab mengatakan an-naumu sultan. Tidur itu rojo. Ya, artinya jenengan notoya opo mboten saged turu yang awalnya kita bisa nata sesuai keinginan kita. Ya, tidurnya pakai bantal, ono gulingi, kemudian ada kemulnya. Kang itu bantalnya mencelat, kemulnya mencelat. Kemudian gulingi nang
nyangsang gitu. Kon niku turu ya apa kon niku? Kon niku kok iso turu kok ngene iki turu ya apa? Ditanya enggak tahu. Ya mbo ya aku ya apa kok iso gini iki. Ah itu hebatnya tidur itu menguasai manusia. Ya, makanya kemudian ada makalahnya. Ya. Kemudian tidur itu makanya hebat itu. Ya. Makanya sehebat-hebat orang nonton tidur sudah enggak bergerak apa-apa, maka perlu penjagaan tadi. Penjagaan minimal ya, kalau penjagaan Nabi banyak yang dibaca, tapi minimal bismillahnya 21 kali. Kalau 21 kali dibaca, dia aman dari gangguan yang namanya setan. Kemudian yang kedua, wa amina baitahu minas sariqah. Yang kedua, orang yang sebelum tidur dia baca bismillah 21 kali, rumahnya itu aman dari pencurian. Doman jenengan itu jenengan badi tilem ya maca bismillah 21 kali aman dari pencurian. Penting ada ini. Nah, penting nih. Yang ketiga, orang yang kemudian membaca apa itu bismillah 21 kali itu aman dari mati mendadak, mautul fujaah, mati mendadak. Dan juga wa ghairi dzalika minal balaya, kata Imam Syafi'i, dan dijauhkan dari balak yang macam-macam.